Halo Sobat Syariah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Azahra, mahasiswa Ekonomi Syariah dari UIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membawakan topik kaidah dalalah am dan khos. Oke teman-teman, kita langsung aja ke yang pertama. Oke, pembahasan yang pertama ini mengenai dalalah am. Nah teman-teman, secara bahasa, dalalah am ini berarti umum dan merata. Lalu secara istilah, banyak ulama itu mendefinisikan dalalah am sebagai lafaz yang mencakup seluruh satuan tanpa batas jumlah, serta digunakan untuk menunjukkan hukum yang berlaku secara luas. Nah, untuk itu, apa sih kedudukan dari dalalah am? Nah, dalalah am ini sebenarnya masih diperdebatkan sama para ulama. Tapi mayoritas ulama termasuk dari mazhab Hambali ini menyatakan bahwa kedudukannya adalah sebagai hukum yang qat'i. Mohon maaf, hukum yang zani. Hukum yang zani atau dugaan kuat gitu. Nah, ciri-ciri dan contoh dari dalalah am ini. Yang pertama, menggunakan isim mausul. Isim mausul ini teman-teman dibedakan menjadi dua lagi, yaitu untuk orang yang berakal dan objek yang tidak berakal. Yang berakal kita menggunakan man, yang tidak berakal kita menggunakan alazi dan juga lafaz ma. Nah, di sini ada contoh untuk yang berakal, yaitu dari Quran Surat Az-Zilzal ayat 7, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, itu artinya, man di sini adalah barang siapa artinya. Nah, barang siapa ini merujuk pada manusia di sepanjang zaman, teman-teman. Nah, selanjutnya ada menggunakan isim nakiro dalam konteks negasi, larangan, dan juga perintah. Nah, ini contohnya ada pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 11. Nah, pada ayat tersebut ada kata syai'un yang berarti sesuatu. Nah, sebelum kata syai'un atau sesuatu ini, ada kalimat tidak ada sesuatu pun. Nah, ini merupakan negasi, teman-teman. Nah, selanjutnya ada lafaz eksplisit yang menyatakan keumuman, yaitu kulli, kafah, dan juga jami. Nah, pada ayat Al-Baqarah ayat 29 ini ada lafaz kulli yang menegaskan bahwa keilmuan Allah meliputi segala aspek maupun peristiwa. Nah, selanjutnya ada isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam. Nah, contohnya aja ada di Quran surat Al-Kafirun yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun, yang berarti wahai Nabi Muhammad, katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, pada kata yang kafir itu teman-teman dituliskan alif lam sebelum kata kafirnya. Nah, itu merupakan isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam. Nah, selanjutnya ada dalalah khos. Dalalah khos ini artinya khusus. Nah, secara istilah dia merupakan lafaz yang berkebalikan dengan lafaz am, di mana lafaznya ini memiliki keterbatasan dan merujuk pada sesuatu, misalnya orang atau jenis tertentu. Dan kedudukannya adalah hukum qat'i menurut para ulama. Nah, teman-teman, lafaz khos ini dicirikan dengan penggunaan kata mufrad yang merujuk pada orang, jenis tertentu, misalnya lafal hewan, atau benda yang konkret maupun yang tidak konkret, misalnya ilmu, kebodohan. Lalu dia juga merujuk pada lafaz yang menunjukkan arti pada suatu satuan secara hakiki. Misalnya lafaz-lafaz bilangan kayak salah satu, tiga, mi'atun. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada contohnya, yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah. Nah, pada penggalan artinya ini ada kata-kata dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Nah, 3 hari dan 7 hari ini merupakan ketentuan khos yang tidak bisa diganti menjadi 2 atau 3 hari atau menjadi 6 atau 8 hari. Nah, selanjutnya, teman-teman karena kaidah khos ini memiliki kekuatan yang qat'i,
Nah, maka dia juga menjadi muksis atau pengkhusus bagi lafaz am. Nah, pengkhususan ini dinamakan taksis, yaitu proses membatasi atau mengkhususkan cakupan lafaz am dengan dalil tertentu, teman-teman, sehingga lafaz am tersebut tidak lagi berlaku untuk semua satuan, melainkan hanya untuk sebagiannya saja. Nah, oke, dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulannya adalah lafaz am dan khos merupakan kaidah kebahasaan yang sangat penting dalam kajian usul fikih. Nah, dalalah am menunjukkan pada lafaz yang umum, mencakup seluruh satuan yang layak baginya tanpa batasan tertentu. Nah, kebalikannya, lafaz khos merupakan lafaz yang merujuk pada lafaz yang memiliki makna terbatas dan spesifik. Kedua kaidah ini membantu para penafsir untuk menentukan apakah suatu hukum berlaku secara menyeluruh atau hanya pada kondisi dan subjek tertentu. Oke, teman-teman, sedikit memang yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.